Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kawan Susi, prestasi membanggakan berhasil ditorehkan atlet Indonesia di ajang Paralimpik Tokyo 2020. Dalam ajang multi-event terbesar di dunia ini, atlet penyandang disabilitas Indonesia berhasil meraih 9 medali. Salah satu cabang olahraga yang berhasil mengharumkan nama Indonesia adalah para tenis meja. David Jacobs, ia berhasil merebut medali perunggu di pertandingan para tenis meja Paralimpik Tokyo 2020. Lalu bagaimana cerita David setelah berhasil mengharumkan nama Indonesia di pesta olahraga terbesar dunia? Selengkapnya di Susi Cek Ombak. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Saya kali ini akan main tenis meja dengan atlet Paralimpik yang kemarin memenangkan perunggu untuk Indonesia. Namanya David Jacobs, luar biasa. Nah, ini dia Pak David akan main tenis sama saya. Boleh coba ya Pak David? Wah, raketnya bolong. Nah, kali ini apalagi excuse-nya? Jempolnya ikut main. Itu sama nafsu malah jadi salah. Nah. Nah, nggak boleh kalah dong. Pak David, sudah kita ngobrol dulu aja deh. Kalau diterusin pasti saya kalah akhirnya. Pokoknya berhentinya di semester akhir tadi tuh. Nah David, kan you memenangkan Paralimpik ini. Boleh cerita dong rasanya bagaimana? Ya pastinya ada senang Bu, senang, bangga juga bisa mendapatkan medali perunggu ya. Tapi sebenarnya pada saat sudah masuk semifinal ya sebenarnya sebagai seorang atlet pinginnya ya lebih bisa sampai emas ya. Emas gitu ya. Tapi memang sudah bisa mendapat perunggu dan bisa mengibarkan bendera merah putih di Tokyo ya bersyukur kepada Tuhan Bu. Oh gitu. Persiapannya berapa lama tuh David untuk memenangkan? Ya kita pelatnas di Solo dari bulan Oktober. Tapi memang karena pandemi ini Bu, jadi sangat ketat sekali kita TC-nya. Pelatnasnya juga kita jarang juga melakukan tryout ya Bu ya, karena memang kan kompetisi juga agak kurang. Tapi kita terus latihan baik teknik, fisik. Akhirnya kita berharap yang tadinya harusnya 2020 diundur jadi 2021, tapi kita bersyukur Olimpiade, Paralimpiade tetap bisa berlangsung dengan sukses. Jadi persiapannya lumayan juga ya. Kendala dari perunggu meningkat menjadi emas di apa? Mungkin nanti ke depan kan pemerintah bisa bantu perbaiki. Kalau kemarin dari permainan saya sebenarnya sudah bagus main, cuman memang pada saat lawan semifinal lebih ya memang pada saat itu lawannya lebih bagus saja. Oke. Jadi memang persiapan ini memerlukan waktu dan juga kita harus terus meningkatkan diri ya David. Nah, dapat apresiasi dari pemerintah dan beberapa mungkin institusi itu rencananya akan dipakai apa saja tuh? Ya pastinya sangat senang ya bisa mendapat apresiasi karena perhatian pemerintah juga saat ini kan sudah sangat bagus ya untuk atlet-atlet yang berprestasi. Ya sebagai seorang atlet paling ya diinvest Bu, mungkin investasi ditabung dan juga ditabung untuk masa depan ya, untuk keluarga supaya juga Bu. Supaya nanti pokoknya masih cukup hidup nyaman sampai masa tua dan tentunya terus berprestasi. Ingin buka sekolah gitu tenis meja untuk para atlet Paralimpik misalnya. Ya ada keinginan juga seperti itu. Ada. Jadi bisa punya tempat, bisa buka membina atlet-atlet yang muda khususnya yang punya disabilitas ya Bu ya. Ya betul. Karena mereka kan sekarang pemerintah juga sudah memperlakukannya dengan equal kan untuk fasilitas dan insentif dan lain sebagainya dari pemerintah sama dengan atlet yang normal yang biasa. Karena prestasi ya tetap prestasi mau dibikin oleh
para atlet atau normal atlet itu sebuah prestasi yang membanggakan untuk negara. Dan saya pikir negara memang sudah sepatutnya menghargai itu dan mereka melakukan itu. Dulu David ini kan pernah melawan juga atlet yang normal. Awal bermain tenis meja itu kan, saya kan memang lahir dalam keadaan disabilitas dari lahir. Betul. Cuma permainan you kan bagus, jadi seperti atlet biasa. Umur 10 itu memang mulai main tenis meja, terus memang dalam hari-harinya memang melawan orang-orang normal ya Bu. Orang-orang biasa yang atlet. Jadi latihan di klub, latihan terus. Akhirnya saya sampai bisa juara nasional. Akhirnya memutuskan masuk ke kelompok para atlet gimana? Ya setelah 2009 tuh saya pensiun dari tim nasional. Ada teman dari Nasional Paralimpik mengajak saya untuk bergabung untuk ikut di olahraga disabilitas. Karena memang kan kalau saya waktu di dunia normal itu kan level prestasinya semaksimalnya Asia Tenggara karena memang persaingan yang begitu ketat Bu. Terus dikasih tahu ke saya bahwa David kamu harus ikut yang Paralimpik, kamu bisa mendunia gitu kalau di Paralimpik. Akhirnya saya coba masuk mulai 2010 masuk ke olahraga Paralimpik. Nah, David mungkin bisa kasih lihat perunggu Paralimpik itu seperti apa medalinya? Medalinya ya Bu. Ini medalinya cukup berat Bu. Hampir setengah kilo ini. Lumayan berat, luar biasa. Mungkin dipakai coba kali. Kawan Susi, berprestasi siapapun apapun Anda, kalau mau bekerja keras, inilah David Yaakob yang telah menyumbangkan medali perunggu di Paralimpik Tokyo Olimpiade kemarin. Apapun yang kita lihat dari David, mendengarkan sekarang David cerita kepada kita adalah keinginan, kemauan yang luar biasa dan tentunya manajemen dalam mempersiapkan diri juga dia tahu di mana dia bisa berprestasi dan bagaimana caranya berprestasi dan untuk terus menjaga prestasinya. Selamat ya David ya, Indonesia bangga. Luar biasa. Jangan kemana-mana karena saya nanti akan bertemu sama Aprilia Dwi Novita yang mana dia sedang mempersiapkan untuk panahan PON nasional yang akan dilakukan di bulan Oktober ini. David istirahat dulu, tidak apa-apa ya. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Anak ini lahir yang bikin mamanya masih ngejek mamanya coba nih. Bedinya udah sip, gripnya dimasukin lagi, jadi posisinya gini. Nih, ya sip. Tangan, hookingnya, ya tarik. Hookingnya tiga gini takutnya. Nah, 3 jadi oke. Tarik, visirnya diarahin ke target. Bisa? Bisa. Kalau sudah pas, udah yakin, habis lepas. Oh kan, wow. Berarti arahnya ke bawah. Apa kabar Lia? Lagi latihan anak nih. Albi udah bisa belum? Jeffrey, belum bisa. Nah, tadi Ibu sudah selesai ngobrol sama David Yaakob. Nah, sekarang lagi ajarin ini. Iya, Bu. Lia, udah berapa lama you mainin ini? Saya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun? Udah lama. Persiapan untuk PON gimana? Alhamdulillah untuk persiapan untuk PON sudah siap sampai 100% untuk latihan tiap hari dengan giat, dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Katanya Jogja sangat kuat loh, aku dengar di panahan. You mewakili Jakarta atau Jawa Barat? Jakarta. Aku pikir mewakili Jawa Barat, Jakarta. Nah, sudah berapa medali dapat? Alhamdulillah untuk prestasi tertinggi PON tahun 2016 itu saya mendapatkan. PON 2016. Ya, saya mendapatkan emas di tim.
Sama di tim. Sama Kejurnas tahun 2018. Kejurnas di Aceh. 2018. Iya. Nah, bisa jelasin dong ini alat-alat panahan ini biar kawan Susi pada tahu nih. Sekarang Ini sama itu bedanya apa nih? Ada dua. Saya di PON turun di divisi kompon. Ya. Nah, untuk yang pemula baru banget belajar. Karbon ini Iya. ringan banget ya. Kita kalau paddling juga pasti mahal tuh kalau udah ada namanya karbon Iya, gitu. bener banget Bu, bener. Berapa tuh harganya yang itu? Kalau untuk divisi saya, satu Ya. set sekitar 30-40 juta. 30-40 juta. Wah, kalau paddle itu dari karbon $500 cuma harganya. $500. Ya, jadi cuma 1/6-nya. Kalau yang ini nih berapa ini? Kalau yang ini untuk standar Bu, untuk satu set itu sekitar 7-8 juta. Ya, karbonnya cuma ini saja sih ya, Siap, jadinya iya, lebih bener. murah Iya, untuk bener, Ibu. latihan Bener, gitu. ah. Jeffrey sudah coba? Ayo coba kasih lihat dulu gimana caranya. Which one you want to target? The yellow. Ya, mau yellow. Almost. So, cobain Alwi. Untuk gripnya, posisinya ini agak ke dalam, jadi posisi begini. Ya, posisi tumpuannya di sini. Ya, oke. Posisi kaki sejajar. Kaki kanan agak ke depan, oke. Hooking. Nah, oke. Tarik. Oke, tarik. Ini dorong, ini tarik. Nah, oke, dorong. Oke, udah pas dibidikan, dilepas. Di target. Nah. Not bad. Wow. Can I Ibu, try? coba. I wanna try. Wah. Ibu posisi kaki, Ininya oke, ya posisi sejajar kaki dulu gini. begini. Ya, nah, kakinya maaf Bu, oke yang depan ini, depan. Nah, ya siap, sip. Oke, tangannya 3 jari Bu, maaf 3 jari posisinya di sini. Begini. Maaf, maaf Bu. Nah, sip. Saya bantu untuk tarik ya Bu ya. Oke. Ini posisinya 90 derajat. Oke, tarik. Tarik. Ibu kuat nggak Bu? Tarik terus. Kalau udah pas di target dilepas Bu. Ya gini aja. Gini. Ya, kuat. Ibu mau pakai tape apa gimana? Saya rasa kan gini Bu. Oh, Nah oke. gini. Jadi kalau misalnya Ibu mau lepas, dilepas aja. Oh, Gini oke. lihat. Nah, Oh, ininya dilepas. Iya. Oh, oke. Iya. Pantesan nggak lepas. Iya. Lepas. ya. Oke. Don't laugh about me. I'm gonna Gini put Bu, you back to my Bu. stomach. Maaf Bu. Dicontohnya gini. Posisi 3 jari aja Bu, 3 jari. Kalau 4 jari ntar takutnya kekuatannya. Nah ya. Anak ini lahir yang bikin. Mamanya masih ngejek mamanya, coba. Nih. Lia, terima kasih banyak ya. Sudah, Iya, satu sama-sama. kali saja. Oh, siap. Daripada nanti terus diketawain sama anaknya ibu. Iya, Bu. Nah, ngomong-ngomong. Rencana Lia ini apa lagi? Setelah PON mau kemana? Setelah PON saya lulus kuliah dulu Bu tahun ini insya Allah. Kuliah di apa? Di kuliah di Tama Jagakarsa saya ngambil ekonomi. Ekonomi. Iya. Oke, mau jadi akuntan atau mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha aja Bu. Pengusaha Insya aja. Allah. Nah, kawan Susi Lia ini setelah selesai PON niatnya mau meneruskan kuliahnya. Iya, Tapi terus kan Terus, Bu, panahannya. panahan Oh, berapa sama- lama berkiprah di dunia Saya panahan? insya Allah mengejar untuk Asian Games. Asian Games, Iya, which is another 5 years ya. Ya, 5 tahun lagi. Insya Allah. Ya.
Selamat, semoga sukses cita-citanya. Amin, amin. Dan panahan ini menarik bentuknya, gaya kayak Sri Kandi gitu, luar biasa. Tempo hari Susi Cek Ombak juga wawancara 3 Sri Kandi. Iya, Bu. Nah, rencana nanti katanya Ibu siapa namanya mau ke Pangandaran. Oh, Nur Fitriana. Bu Nur Fitriana, ya. ya mau main ke Pangandaran. Iya, Bu. Nah, tapi Lia, Iya, nanti Bu. tuh akan ada Pak Menpora datang, Iya, Bu. you jangan kemana-mana, Iya, ikut Bu. sama Ibu, ketemu sama beliau. Oke, Bu. Ngobrol sama curhat, Iya, Bu. atau mungkin masih ada permintaan apa supaya dunia panahan ini jauh lebih baik. Ada kesempatan langsung ngobrol sama Pak Menpora Iya, ya. Bu. Siap, Bu. Kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Sehingga tidak muncul lagi nih keluhan setelah kami berprestasi membanggakan negara dan kami terlantar. Tidak ada yang mengurusi lagi. Ya. Mereka yang berprestasi itu kemudian diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Menjadi juara dunia mendapatkan beragam medali, sepertinya tidak dapat menjanjikan masa depan bagi sebagian mantan atlet Indonesia. Pasalnya, beberapa dari mereka harus membanting tulang untuk bisa bertahan hidup. Tahun 1996 menjadi tahun bersejarah bagi Leni Haini, seorang mantan atlet perahu naga yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Namun setelah menjalani masa pensiun, Leni dihadapkan pahit getirnya hidup hingga membuatnya rela menjadi seorang buruh cuci. Denny Tios merupakan mantan atlet angkat besi yang pernah mengharumkan nama Indonesia lewat prestasinya. Ia pernah memecahkan rekor dunia. Namun kini kehidupannya berubah. Ia harus bekerja sebagai tukang las. Hasan Lobubun adalah mantan petinju asal Maluku. Di masa mudanya, ia pernah menjadi juara nasional kelas bantam junior pada tahun 1987. Kini ia harus menjalani hidup sebagai pemulung di ibu kota. Perolehan prestasi di bidang olahraga dapat memberikan kesan baik bagi Indonesia di mata dunia. Lantas bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan atlet dan mantan atlet? Selengkapnya di Susi Cek Ombak. Nah, kawan Susi, tadi kita lihat tayangan tentang para atlet. Ada atlet dayung, ada balap sepeda, yang mana kehidupan mereka ini ya kita bilang sulit, sangat sulit. Karena kalau lihat tadi atlet dayung menjadi tukang cuci, atlet balap sepeda menjadi tukang beca, ada atlet tinju hanya bekerja sebagai office boy. Bahkan ada mantan petinju dari Maluku yang menjalani kehidupan sebagai pemulung. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kalau kita lihat adalah sebuah sedikit ironi. Nah, Ibu mau tanya nih sama Lia dan David nih. Kira-kira pendapatnya apa nih kalau tadi kita lihat video tadi nih? Ya kalau dari saya setiap atlet ya pada saat masa jaya-jayanya dia harus pandai juga ya bagaimana dia bisa memanage, maksudnya dirinya juga memperlengkapi, selain dia sebagai seorang atlet dia memperlengkapi dirinya mungkin dengan keahlian-keahlian yang lain gitu loh. Kalau menurut saya itu. Jadi pada saat dia pensiun. Tapi itu nanti nggak kontradiktif dengan bahwa atlet tuh harus fokus, harus nanti nggak bisa berprestasi kalau gimana? Ya tapi maksudnya paling tidak atlet tersebut harus bisa memanage lah, memanage diri pada saat jaya-jayanya kan. Keuangan pun harus bisa di-manage agar pada saat pensiun bisa masih ada untuk ya. bisa hidup layak dan Ya, wajar gitu ya. Ya. Jadi itu kira-kira pendapat David dan mungkin. Nah, sekarang pendapat Lia bagaimana? Saya sih setuju dengan pendapat Pak David. Emang di saatnya kita berjaya,
kita harus bisa memanage semua yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Apakah kuliah, selesai kuliah ntar mau kemana, seperti itu. Jadi atlet tidak boleh menjadi hanya tujuan karir utama betul, ya. Iya, jadi kita harus punya tujuan ke depannya. Misalnya kayak saya sedang kuliah sebagai atlet juga, saya harus bisa memanage nih gimana caranya saya harus lulus tahun ini. Kedepannya saya punya, saya harus bisa masuk SEA Games, Asian Games. Jadi semua itu kita butuh memanage dengan baik. Jadi jangan kita udah menang di perencanaan tuh sama proses kita menjalaninya juga harus di-manage dengan baik. Iya, benar banget. Nah, tunggu dulu. Ibu akan invite Pak Menpora. Kebetulan beliau sudah hadir ada di sini. Siap. Nah, Pak Menpora, selamat Bu pagi. Susi. Wah, senang ini Bapak berkenan hadir. Iya, saya Susi senang Cek disuruh Ombak. main-main di ombak. Iya, kali ini ombaknya cuma ada padelnya saja, Pak. pakai aja. Nanti juga ini saya akan bicara tentang olahraga air nih sama Bapak ini, Oke, Ombak. kita Ini mengarungi di sini ombak. Sudah ada kawan-kawan kita nih, Pak, yang Ya. sudah berprestasi untuk Indonesia. David baru saja membanggakan Indonesia. Perunggu, Pak, luar Paralimpiade. biasa. Dia Saya alhamdulillah prestasi tertinggi saya di PON tahun 2016 mendapatkan medali emas di tim. siap-siap ke Papua. Insya Allah, bismillah. Nah, tadi kita tuh lagi ngobrol nonton video, Pak Menpora, tentang nasib beberapa atlet. Ada yang menjadi pemulung, ada office boy. Nah, tapi kalau saya lihat jawaban dua atlet Bapak ini luar biasa, Pak. Mereka tetap tidak mempersalahkan dari sisi pemerintah ataupun apa. Tapi kira-kira menurut pandangan Bapak ke depannya supaya itu tidak terjadi ironi-ironi seperti itu atau bagaimana, Pak Menteri? Jadi Bu Susi, tanggal 9 kemarin, itu kita memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-38. Ya betul, selamat Hari Olahraga Nasional ini Bapak. Bertepatan dengan itu, Bapak Presiden menandatangani Perpres tentang desain besar olahraga nasional. Termasuk kesejahteraan para atletnya. Betul. Jadi dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir, Hulunya adalah kebugaran masyarakat, karena dari masyarakat yang bugar lah bisa melahirkan talenta. Prestasi itu adalah hilirnya. Jadi ini prosesnya panjang. Tentang kesejahteraan mereka itu termasuk yang kita pikirkan. Tentang sekolahnya, itu juga kita pikirkan. Makanya di dalam desain besar olahraga nasional, kita pikirkan itu. Pendidikan mereka tuh dibuat berbeda dari anak-anak yang jadi mereka bisa konsentrasi di situ. Itu kita sudah tata di dalam desain besar olahraga nasional. Nah, di Perpres ini yang akan bertugas itu bukan hanya Menpora. Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, semuanya. Jadi kita kroyok bersama-sama olahraga kita. Sehingga tidak muncul lagi nih keluhan setelah kami berprestasi, membanggakan negara dan kami terlantar. Tidak ada yang mengurusi lagi. Sebagai contoh begini, Bu Susi. Kami setelah Asian Games, mereka yang berprestasi itu kemudian diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Tetapi bukan berarti dia harus kerja di kantor. Dia sebagai atlet tetap atlet. Tetap dia melatih dan mempersiapkan untuk tetap berprestasi. Betul. Bahkan kemarin saya sudah mulai diskusi dengan teman-teman bagaimana memikirkan pensiunnya mereka. Jadi Pak Jokowi ini luar biasa perhatiannya kepada olahraga. Nah, bagi mereka yang seperti David ini kan pasti mereka kan ada penghargaan, ada apresiasi, sejumlah tertentu. Nah, kita tawarkan kepada mereka ada konsultan keuangan, bagaimana supaya bisa diatur. Memanage pendapatan yang sekarang ini berlebih. Jadi tidak dihamurkan begitu setelah dia tidak bisa apa-apa lagi, habis juga. Itu yang terjadi dengan yang beberapa. Banyak, pada saat mereka berjaya, banyak mendapatkan hadiah, apresiasi, tapi tidak di-manage dengan baik. Jadi kira-kira untuk atlet-atlet Indonesia atau anak-anak muda Indonesia yang ingin terjun mengharumkan nama negeri lewat olahraga, kalian tidak perlu takut lagi untuk memikirkan bahwa apresiasi dan security kalian untuk hidup di masa yang akan datang setelah masa
bakti atlet itu selesai tidak terperhatikan lagi, itu tidak akan ada. Jadi setiap anak muda Indonesia sudah boleh bercita-cita jadi atlet ya Bapak, karena negara akan tetap memperhatikan mereka. Nah, kembali ke keberhasilan atlet-atlet kita ini Bapak, terutama David ini. Ya, luar biasa ya, luar biasa apa yang sudah ditunjukkan oleh atlet Paralimpiade kita. Ya, teman-teman David dan teman-teman tetap menunjukkan semangatnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah orang menaruh pesimisme dan lain sebagainya. Nah, Bu Susi, sekali lagi saya bicara tentang desain besar olahraga nasional. Kami sudah menempatkan antara atlet-atlet para games atau yang difabel sama yang non difabel itu sama. Kita fasilitasi yang sama. Dulu berbeda gitu Pak? Tanya David aja. Aduh. Jadi baru kali ini dipikirkan oleh pemerintah dalam. Sekarang mereka kita ada training campnya di Solo ya David ya. Nah, kenapa Solo pilihan saya? Karena di sana itu ada Rumah Sakit Dr. Suharso. Ya. Yang kita tahu sangat untuk, terkenal sebagai salah satu rumah sakit terbaik untuk recovery dari injury tulang, injury otot dan lain sebagainya. Betul, supaya mereka juga confidence. Di samping itu juga ada UNS, Universitas Negeri 11 Maret, untuk sport science. Bu, sekarang ini kalau nggak pakai sport science, tertinggal kita. Ketinggalan, ya betul. Dan itu sudah harus semua pakai teknologi computerized semua. Nah, David dan teman-teman ini di support sama UNS ya Fit ya. Universitas 11 Maret. 11 Maret. Bahkan ke Tokyo kemarin ada berapa dosen yang ikut. Saya pikir ini satu hal yang langkah besar yang telah dilakukan pemerintah untuk mengekualkan. Sehingga semua sama sekarang, tidak ada lagi perbedaan. Tadi Bapak bicara ekosistem. Kalau kita bicara ekosistem, selain tadi ada sainsnya, ada apa tentunya ada industrinya Pak. Nah, ini pengembangan sektor industri olahraga, usaha olahraga ini bagaimana Pak rencananya? Ya, saya beri contoh Bu Susi ya. Kalau industri olahraga itu kan ada dua. Industri barangnya dan industri jasa. Dan jasanya ya. Khusus untuk industri barang yang masuk di database kami, tentu lebih banyak yang belum masuk ya. Itu ada 250 produsen olahraga. Ibu tahu berapa yang tersertifikasi dan standar dari IF, International Federation? Cuma satu. Kok bisa begitu Pak? Nah itulah kondisinya. Kita produsen bola. Kita produksi ya betul. Kok udah nggak dipakai yang punya kita ini oleh IF, International Padahal Federation. Kan bulu tangkis Indonesia rasanya yang berprestasi internasional paling lama. Salah satunya adalah bulu tangkis Pak. Betul. Menyedihkan tidak? Sedih kita. Saya bilang minggu lalu saya ada MOU dengan Kadin. Saya bilang ini opportunity untuk masuk ke industri sini. Olahraga. Belum lagi bicara jasa. Kita yang hebat waktu opening kan Bu Susi lihat Asian Games, Asian Para Games. Itu bukan kita, dari luar. Kita adalah komponen-komponen kecilnya aja. Selain industri, jadi ada 3 kan, sport science saya sudah cerita tadi, kemudian sport industri, sport tourism. Opportunity sangat terbuka lebar. Sangat besar Pak. Betul. Ibu tunjukkan negara mana yang sehebat kita ininya. Hampir tidak ada Pak. Seperti olahraga air ya yang saya tekuni Pak ini. Sampai hari ini kan masih kurang digarap. Jadi saya dengan kehadiran Pak Menpora, Pak Zainuddin di sini, saya berharap olahraga air tuh kita bisa jadi nomor 1 Pak. Atlet-atlet surfing kita pada keluar negeri, tapi kenapa kita tidak bisa bikin festival surfing dunia di Indonesia? Karena Indonesia itu salah satu dari 3 negara terbaik pemilik ombak Pak misalnya. Nah, ini peluangnya sangat terbuka. Sangat terbuka, betul. Makanya saya dorong betul sport industri dan sport tourism. Itu harus kita. Olahraga dalam industri alat-alat olahraganya, kemudian turis
untuk berolahraga. Ya. Nah, kembali ke tentang PON tadi kan Lia rencana mau berangkat PON ya, persiapan PON supaya ini tetap menjadi pesta olahraga yang bisa kita nikmati, banggakan dan juga sebagai ajang menumbuhkan optimisme Indonesia dalam masa pandemi ini. Ya, persiapan fisik, venue, kemudian tempat penginapan para atlet itu sudah ready semuanya. Karena itu yang mengerjakan kombinasi dari Kementerian PUPR sama pemerintah daerah. Kemudian untuk transportasi juga Kementerian Perhubungan sudah menyediakan berapa ratus bus sekarang ada di sana. Dan tinggal sekarang kita panitia di sana melatih SDM. 33 kontingen dari 33 provinsi ini kan harus dilayani, harus diurus dengan benar sehingga hospitality-nya mereka dapat dan ada kesan. Setelah dari Papua dia merasa nyaman, dia bisa cerita ke Papua itu tidak jauh, Papua itu bagian tidak dari kita, seperti dekat, yang menakutkan dan lain sebagainya. Dan karena sekarang pandemi, Pak Presiden memerintahkan vaksin, terutama yang masyarakat yang akan berdekatan dengan wilayah itu dipastikan betul, mereka harus vaksin. Nah nanti itu ada di Kabupaten dan Kota Jayapura, kemudian di Kabupaten Merauke, kemudian Kabupaten Mimika. Kamu panahan dapat di mana? Saya di Mimika, Pak. Nah, dia Mimika. Timika jadi. Iya betul, Timika. Nah, kawan Susi tadi mendengarkan cerita dari Pak Menpora, Bapak Zainuddin Amali, dari Lia dan David. Kita melihat optimisme. Dan saya rasakan juga kegembiraan kita menyambut PON di Papua nanti pada bulan Oktober kan Pak, begitu bukanya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Awal-awal saya jadi Menteri Olahraga, Menteri Pemuda Olahraga, banyak orang meragukan saya. Langsung yang saya datangi pertama itu almarhum Bob Hasan. Kita lanjut nih Pak Menteri, kalau tadi ngobrol tentang olahraga, Indonesia atlet, PON, prestasi adik-adik kita ini. Nah sekarang tentang Bapak. Nah, karena kawan Susi pasti pengen tahu Pak Zainuddin Amali ini siapa, dari Jangan mana. yang susah-susah. Gitu. Kalau kan tidak semua kita baca Google Pak. Kalau mau cari siapa Pak Zainuddin Amali kita bisa dapat dari Google. Sekarang kita sih cuma pengen tanya aja suka duka jadi Menteri Pemuda dan Olahraga ini, mengingat dulunya Bapak ini kan ya politikus, pengusaha juga kan gitu. Dukanya apa, sukanya apa? Iya, pekerjaannya sih sama ya. Sama waktu saya di DPR dan di eksekutif. Cuma memang perbedaannya kalau di DPR itu kita kan ada 575 orang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan harus kita diskusikan dengan banyak orang. Oke. Keputusan bertingkat-tingkat. Kalau di pemerintahan kita yang mengeksekusi. Karena itu eksekutif Pak eksekutif, ya. betul. Jadi itu sukanya sebagai menteri ya Pak. Ya. Tapi kalau dukanya bukan duka sih sebenarnya, ini kan pekerjaan. Ini pekerjaan. Tantangan lah. Mungkin kali ya. Saya menteri yang nggak ada istirahatnya. Karena kegiatan olahraga itu numpuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kan olahraga tuh sebetulnya bukan pekerjaan Pak, it's a fun. Itu buat pelakunya. Tetapi bagi kita sebagai decision maker, tetap aja itu ada beban pekerjaannya ya Pak. Betul. Saya kalau udah olahraga fun aja Pak, udah ke laut tuh udah semua hilang. Stres kita tuh hilang. Itu buat diri kita sendiri. Tapi yang saya kerjakan ini bagaimana memikirkan sekian banyak. Semuanya yang lain.
cabur ada 70-an. Oke. Itu atlet ribuan bahkan jutaan. Tapi kan Bapak masih sempat toh sela-sela kegiatan main golf, kesuka olahraga kesenangan Ya. Bapak gitu kan. Saya kalau di kantor misalnya kira-kira di antara jam 3 kemudian baru ada rapat lagi jam 5 atau jam 7 malam gitu Ya, ya. siapkan Saya main tenis, main tenis, saya main badminton, badminton. atau kalau enggak saya suruh buka tenis meja. Tenis meja. Semana saya mau main apa gitu. Oke. Jadi Nah, kalau main golf agak jarang sekarang. Ya, golf itu dulu Ya. waktu di DPR seminggu sekali. Masih Kalau bisa, sekarang agak sulit. agak sulit. Karena yang tadi itu Harus ke lapangan. betul Ya, harus waktunya yang datang ke tidak. mereka. Ini saya ke tempatnya David ini beberapa kali ya. Oke. Ke Solo. Bahkan saya itu pernah tidur di tempat anak-anak ya atlet. Ada yang belum Jadi kesampaian. Bapak mencoba untuk hadir di setiap event dan kehidupan daripada para atlet olahraga yang Betul, ada di Bu. Indonesia. Karena awal-awal saya jadi Menteri Olahraga, Menteri Pemuda Olahraga, banyak orang meragukan saya. Oke. Karena saya Jadi Bapak ingin membuktikan bahwa Ya. saya bisa menjiwai dan Ya. saya bisa mengerti dan bisa merubah Betul. dunia olahraga Indonesia menjadi lebih baik. Ya, jadi saya baca di media paling itu ngurusin politik, karena saya politisi. Sejauh-jauhnya ngurusin pemuda saja. Ya. Itu Olahraganya pasti nggak akan diurusin gitu ya enggak, dianggapnya. ini. Jadi tertantang karena Tertantang itu Bapak saya. menyibukkan. Langsung yang saya datangi pertama itu almarhum Bob Hasan sebagai ketua PASI. Saya datangin, Om, saya sangat memaklumi Om meragukan saya karena saya tidak pernah Om dengar. Beliau pembina atletik Iya, dia Indonesia ketua, Pak, yang dan luar ketua biasa. atletik luar negeri juga kan. Dia gitu. dan sampai usianya tahun 2018 masih sempat lari itu. Iya. Nah, Om mau ngomong apa? Saya dengerin. Sejam tuh. Beliau nyampaikan ini begini. Dan itu menjadi catatan saya dan saya lakukan itu. Setelah itu baru you nih yang Menteri Olahraga yang mau dengerin omongan saya. Ya karena Om meragukan saya. Wah, kawan Susi mendengarkan cerita beliau ini, Bapak Menpora Zainuddin Amal ini bersedia bahkan tidak sempat lagi main golf hanya untuk membuktikan bahwa beliau bisa melakukan pekerjaannya sebagai Menteri Olahraga yang betul-betul bisa membuat olahraga di Indonesia ini menjadi lebih baik. Iya. Kalau Waktu yang- cerita kenapa Bapak tertarik dengan olahraga golf, Pak? Oke, golf itu di samping olahraga banyak, saya main bola juga dan sebagainya. Oke, golf itu olahraga individual, Ya, melawan diri sendiri. oke. Dan di situ kelihatan karakter orang. Orang suka cheating, Ya. bisa kelihatan di situ. Oh, oke. Bisa. Misalnya kita sudah mukul 4 kali, ngakunya baru Baru 3 kali. Padahal Karena yang nggak satu ada yang juga lihat. gagal juga gitu ya Pak. Karena nggak ada yang lihat. Ya, Gitu. Apalagi kalau menteri, nggak ada dong yang enggak belum. Nggak ada, ya. Nggak ada. Dan golf itu teknik itu hanya sekitar 30-40%. Lainnya mental, Bu. Nah, kita dari tadi ini serius-serius, korek-korek. Sekarang kita main rapid question nih Pak. Oke, Pilih salah satu. Iya. Politikus atau pengusaha? pengusaha. Introvert atau ekstrovert? Saya Setelah kita ngobrol rasanya ekstrovert loh Pak. Nah, kawan Susi, jadi jangan dipikir Menpora Bapak Zainuddin Amal ini orangnya pendiam. Enggak loh. Bermain golf atau baca buku? baca buku, Bu. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Jangan sampai lupa bawa handphone, maksud saya. Saya merasa gagal kalau saya apa Pak? Apa yang saya inginkan tidak tercapai sepenuhnya. Jadi determination Bapak itu tinggi sekali kalau begitu. Merasa sukses kalau apa Pak? Kalau apa yang saya kerjakan itu disukai oleh banyak orang. Nah, kita main game battle dengan fokus ini. Saya dengan Alia, nanti Pak Menteri dengan David. David.
telling me, look at Kawan Susi, kita sudah ngobrol, bermain game kecil-kecil. Ini tadi kelihatannya sepele mainannya, Iya, Pak. betul. Tapi perlu fokus karena kadang-kadang tangan ke kanan kita malah ikut ke kanan. Terbiasa mengikuti order. Jadi Bagi yang nggak bisa. yang keras kepala itu sukses. bagi yang tidak keras kepala, tapi tadi saya kalah tuh, Pak. Nah, kawan Susi, jangan lupa loh setiap hari Sabtu nonton Susi Cek Ombak di Metro TV jam 8 malam. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV.